Arya menghela napas panjang saat ia menatap hujan yang turun deras di luar jendela. Ini adalah hari ketiga sejak ia tiba di desa kecil ini. Dan, seperti yang diharapkannya, ketenangan di sini sangat berbeda dari hiruk-pikuk kota besar. Ia datang ke desa ini untuk melarikan diri dari tekanan pekerjaan dan berharap menemukan kedamaian baru dalam hidupnya. Saat hari menjelang senja, Arya memutuskan untuk berjalan-jalan meskipun hujan belum juga reda. Dengan mantel tebal dan payung di tangan, ia melangkah keluar, menikmati udara dingin yang segar dan wangi hujan yang membasahi tanah. Setelah beberapa menit berjalan di jalan desa yang sepi, Arya melihat seorang wanita berjalan cepat di sisi jalan, terlihat basah kuyup karena hanya mengenakan syal tipis yang sudah tampak tak mampu melindunginya dari derasnya hujan. Tanpa berpikir panjang, Arya mempercepat langkahnya dan menyusul wanita itu, mengangkat payungnya untuk menutupi mereka berdua. Wanita itu tampak terkejut. Lalu tersenyum saat menyadari bahwa ada orang baik yang menawarkan perlindungan. "Oh, terima kasih banyak," katanya sambil mengusap rambut basah yang menempel di wajahnya. "Sama-sama," jawab Arya sambil tersenyum hangat. Sepertinya hujan kali ini benar-benar tidak bersahabat. Wanita itu tertawa kecil. "Benar sekali. Saya terburu-buru keluar rumah tadi, lupa membawa payung. Biasanya hujan tidak sederas ini." Perbincangan ringan pun mengalir di antara mereka, dan Arya merasa ada ketenangan dalam suara wanita itu. Ia memperkenalkan dirinya dan tahu bahwa nama wanita itu adalah Lara. Lara adalah penduduk asli desa ini dan tinggal bersama adik perempuannya. Sepanjang perjalanan, Arya merasa ada semacam kehangatan yang terpancar dari Lara, sebuah ketenangan yang membuat suasana di sekitar mereka terasa begitu nyaman. Sesampainya di depan rumah kecil yang dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga-bunga sederhana, Lara mengajak Arya untuk masuk dan menunggu hingga hujan reda. Arya yang awalnya ragu akhirnya setuju setelah Lara meyakinkannya. Ia merasa bahwa undangan itu adalah bentuk rasa terima kasih yang tulus. Di dalam rumah yang sederhana tapi hangat, Lara memperkenalkan Arya kepada adiknya, Rani. Rani, yang jauh lebih muda dari Lara, memiliki aura ceria yang seketika menyinari ruangan. Dengan senyum yang lebar, ia menyambut Arya. "Wah, kakakku jarang sekali mengajak orang asing masuk ke rumah. Sepertinya kamu spesial," godanya sambil terkekeh. Arya merasa tersipu namun tertawa mengikuti suasana yang hangat. Dari perbincangan singkat itu, ia bisa merasakan perbedaan antara Lara dan Rani. Lara yang pendiam dan anggun lebih banyak mendengarkan, sesekali mengangguk dan tersenyum. Sementara Rani tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan, membuat Arya tak merasa canggung sama sekali. "Kalian sudah lama tinggal di desa ini?" tanya Arya, mencoba mengenal mereka lebih dekat. "Sejak kecil," jawab Lara sambil menyeduh teh hangat untuk mereka. "Kami tidak pernah benar-benar ingin pindah. Ada sesuatu di desa ini yang membuat kami merasa nyaman." Rani menambahkan, "Aku sendiri tidak bisa membayangkan hidup di kota besar. Terlalu ramai, terlalu bising. Desa ini memang kecil, tapi semuanya terasa dekat di hati." Arya tersenyum mendengar pendapat mereka. "Aku setuju. Makanya aku datang ke sini, mencari kedamaian. Kota besar memang penuh peluang, tapi ada harga yang harus dibayar." Percakapan mereka terus berlanjut, diiringi dengan suara rintik hujan yang mulai mereda. Arya merasakan kehangatan dalam suasana itu, dan ada perasaan akrab yang tumbuh dalam hatinya terhadap kakak beradik ini. Entah bagaimana, keduanya seperti mengisi celah-celah berbeda dalam dirinya. Lara yang tenang dan dewasa membuatnya merasa tentram, sementara Rani yang ceria membangkitkan energi dan kebahagiaan yang spontan. Ketika hujan akhirnya berhenti, Arya merasa waktu berlalu begitu cepat. Ia berterima kasih kepada Lara dan Rani atas sambutan hangat mereka. Sebelum pergi, Rani berkata dengan antusias, "Kamu harus sering-sering mampir, Arya. Ada banyak tempat di desa ini yang belum kamu lihat." Arya hanya tertawa kecil. "Tentu. Aku akan kembali. Kalian telah membuatku merasa diterima di sini." Saat Arya melangkah pulang, ia tak bisa menghapus senyum dari wajahnya. Pertemuan dengan Lara dan Rani meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya. Dua saudara perempuan yang sangat berbeda namun saling melengkapi, seperti keseimbangan yang indah dalam satu atap rumah. Di dalam hatinya, Arya tahu bahwa ini bukan terakhir kalinya ia akan bertemu dengan mereka. Entah apa yang menantinya di depan. Tetapi ia merasa bahwa pertemuan sederhana di tengah hujan itu telah membuka lembaran baru dalam hidupnya.
Sensasi hangat yang ia rasakan di sekitar Lara dan keceriaan Rani yang menyegarkan pikirannya seolah membisikkan bahwa ada sesuatu yang akan datang. Sebuah perasaan yang tak dapat ia jelaskan, namun membuatnya tak sabar untuk kembali. Setelah pertemuan pertama dengan Lara dan Rani, Arya merasa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan kedua wanita itu. Meskipun ia baru tinggal di desa ini, kehadiran mereka memberi warna baru dalam hidupnya. Lara dengan ketenangannya, dan Rani dengan keceriaannya, menciptakan dua dunia yang berbeda dalam dirinya. Dua dunia yang sama-sama menarik perhatian Arya dengan cara yang berbeda. Hari demi hari, Arya merasa semakin nyaman menghabiskan waktu bersama mereka. Seringkali ia disambut dengan senyum hangat oleh Lara dan Rani setiap kali ia melintas di depan rumah mereka. Momen-momen kebersamaan ini begitu sederhana, tetapi terasa berarti bagi Arya. Entah mengapa, perasaan yang tumbuh dalam dirinya semakin membingungkan. Ia merasa seakan-akan dirinya berada di antara dua perasaan yang saling bertentangan. Keinginan untuk lebih dekat dengan Lara yang penuh kedamaian, dan ketertarikan pada Rani yang selalu membawa kegembiraan. Suatu hari, ketika cuaca cerah setelah hujan semalam, Lara mengundang Arya untuk membantunya memperbaiki atap rumah mereka yang bocor. Arya, yang ingin lebih dekat dengan Lara, segera setuju. Mereka berdua bekerja bersama di atas atap yang sudah mulai tampak rapuh. Selama itu, hanya ada suara palu yang menempel di kayu dan desiran angin yang berhembus lembut. Lara terlihat begitu tenang dan fokus saat bekerja. Di balik senyumannya yang menawan, ada keteguhan dan ketenangan yang membuat Arya merasa kagum. Ada sesuatu dalam diri Lara yang memancarkan kedewasaan, dan Arya merasa dirinya tertarik pada wanita itu dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Ia mengagumi keuletan dan keberanian Lara dalam menjalani hidup yang tampaknya penuh tantangan. Susah ya, kalau atap rumah sudah mulai rusak seperti ini? Arya bertanya, berusaha membuka percakapan. Lara tersenyum sambil melanjutkan pekerjaannya. Ya, butuh kesabaran. Tapi aku terbiasa. Meskipun kadang, aku berharap bisa mendapatkan bantuan lebih banyak. Arya merasa ingin menawarkan lebih dari sekadar bantuan fisik. Ia ingin menunjukkan bahwa ia peduli lebih dari sekadar teman biasa. Namun, ia tak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan perasaannya. Lara meliriknya sejenak. Kamu pasti berasal dari kehidupan yang sibuk di kota besar. Ya? Kadang aku merasa seperti orang asing di dunia yang kamu jalani. Arya mengangguk, merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan Lara. Benar. Hidup di kota memang cepat sekali. Semua orang terburu-buru dan jarang ada waktu untuk berhenti sejenak. Lara menarik napas panjang. Mungkin itulah yang aku cari di sini. Ketika aku berada di desa ini, semuanya terasa lebih lambat, lebih tenang. Aku bisa mendengar suara diri sendiri. Arya menatapnya dengan intensitas yang tak biasa. Ia merasa seperti ada ketertarikan yang tak terungkapkan di antara mereka. Sebuah perasaan yang mengalir begitu alami dan begitu kuat. Tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa terburu-buru. Lara bukanlah tipe orang yang mudah dibaca. Ketika mereka akhirnya selesai memperbaiki atap, ia menawarkan untuk mengantar Lara masuk ke rumah. Di rumah, Rani sedang menyiapkan teh dan kue untuk mereka. Begitu melihat Arya datang bersama Lara, ia langsung menggodanya. Wah, kalian berdua bekerja keras sekali ya. Kakak, kamu pasti sudah memikat Arya, ya? Lara hanya tertawa ringan, sementara Arya merasa sedikit tersipu. Kami hanya bekerja sama. Tidak ada yang istimewa, jawabnya dengan tergagap, berusaha mengalihkan perhatian dari canda Rani yang terus mengarahkannya pada topik yang ia coba hindari. Setelah berbincang-bincang ringan, Arya akhirnya pamit pulang, tetapi sebelum ia pergi, Lara memberinya senyum yang tulus. Terima kasih, Arya. Aku senang kamu bisa membantu. Perasaan hangat itu kembali menyelimuti hati Arya. Namun, yang tak ia sadari adalah ada satu perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang berbeda setiap kali ia berinteraksi dengan Rani. Beberapa hari kemudian, Rani mengajak Arya untuk pergi piknik di tepi sungai. Cuaca di luar begitu cerah, dan Rani merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mengajak Arya melihat keindahan alam desa yang jarang dilihat oleh orang luar. Arya, yang selalu ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan Rani, dengan senang hati menerima ajakan itu. Sesampainya di tepi sungai, mereka duduk di atas tikar sambil menikmati bekal yang dibawa. Rani membuka percakapan dengan riang, bercerita tentang segala hal yang terjadi di desa, tentang kucing-kucing liar yang sering datang ke rumah,
Atau tentang tanaman yang selalu tumbuh subur meskipun tak ada yang merawatnya. Arya merasa terhibur dengan ceritanya yang tanpa henti, yang tak jarang diselingi tawa ceria. Dalam kehangatan itu, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri. "Kenapa kamu datang ke desa ini, Arya?" tanya Rani, tiba-tiba. Arya sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tak bisa menahan diri untuk tidak jujur. "Aku mencari ketenangan. Kehidupan di kota terlalu sibuk. Aku merasa sudah kehilangan arah. Jadi, aku datang ke sini untuk mencari apa yang sebenarnya aku inginkan." Rani menatapnya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Kamu pasti merasa kesepian, ya?" katanya pelan. Arya mengangguk perlahan. Menyadari bahwa meskipun ia tinggal di kota dengan banyak orang, ia sering merasa terasing. "Ya, kesepian bisa datang tanpa diundang, meskipun kita dikelilingi orang banyak." Rani tersenyum lembut. "Tapi kamu tidak kesepian sekarang, kan? Aku senang bisa menghabiskan waktu denganmu. Arya, kamu membuat semuanya terasa lebih hidup." Ada kehangatan yang tiba-tiba melingkupi suasana itu. Arya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang tumbuh di antara mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut Rani membuat hatinya berdebar-debar. Namun, ia tidak tahu apakah perasaan ini hanya sementara, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang menunggu untuk ditemukan. Mereka berdua duduk dalam keheningan beberapa saat, menikmati pemandangan alam yang menenangkan. Ketika mereka berdua kembali pulang, Arya merasa seakan-akan ia baru saja keluar dari dunia lain. Keberadaan Rani yang ceria dan penuh energi membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Namun, di sisi lain, ada juga perasaan tenang yang ia rasakan saat bersama Lara, yang tak bisa ia abaikan. Setelah beberapa minggu berlalu, Arya merasa seolah dirinya berada di persimpangan jalan yang sulit. Kedekatannya dengan Lara dan Rani semakin mendalam, namun perasaannya semakin rumit. Ia merasa nyaman dengan keduanya, Lara dengan ketenangannya, dan Rani dengan kebahagiaannya yang menular. Namun, semakin lama, Arya semakin bingung. Ada dua rasa yang berbeda yang tumbuh dalam hatinya. Keduanya begitu kuat dan tak bisa ia abaikan. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dua dunia yang keduanya saling menariknya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Pagi itu, saat berjalan menuju rumah Lara dan Rani, Arya merasa ada sesuatu yang berubah. Udara yang biasanya begitu segar kini terasa lebih berat, dan perasaannya terasa lebih rumit dari biasanya. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Rani yang dengan antusias mengajaknya untuk berjalan-jalan di desa. Namun, sebelum mereka bisa pergi, Lara memanggil Arya ke dalam rumah, menawarkan teh hangat seperti biasa. Saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Lara memulai percakapan yang berbeda dari biasanya. "Arya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," kata Lara, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Arya merasa sedikit cemas. "Tentu, ada apa?" Lara menarik napas panjang. "Aku merasa akhir-akhir ini kita semakin dekat, dan aku merasa ada sesuatu di antara kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Aku tidak ingin terburu-buru, tetapi aku harus jujur dengan perasaanku." Arya menatapnya dengan serius. Sebuah perasaan yang telah ia coba pendam, kini muncul begitu jelas di permukaan. Ada ketertarikan yang lebih dari sekadar rasa hormat pada wanita yang penuh kedamaian ini. Namun, ia juga merasa terjebak, karena di sisi lain, ada Rani yang selalu membuat hatinya berdebar dengan kegembiraannya. "Aku juga merasa ada sesuatu. Lara, kamu begitu berbeda. Ada ketenangan dalam dirimu yang aku kagumi, dan aku merasa nyaman di dekatmu," jawab Arya, mencoba mengungkapkan perasaannya dengan hati-hati. Lara tersenyum lembut, namun ada kesedihan yang tampak di matanya. "Aku tahu, Arya. Aku bisa merasakannya. Tapi aku juga tahu, ada sesuatu yang lebih ringan dan ceria antara kamu dan Rani. Aku melihat bagaimana kalian saling tertawa, dan aku merasa mungkin kamu lebih cocok dengan dia." Kata-kata Lara terasa begitu menusuk, meskipun disampaikan dengan lembut. Arya menundukkan kepala, mencoba mencerna semuanya. Ia tidak ingin membuat Lara merasa terluka, tetapi ia juga tidak bisa menepis perasaannya terhadap Rani yang terus mengganggu pikirannya. "Jujur, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan," kata Arya pelan. "Aku merasa seperti aku harus memilih, tapi aku tidak bisa memilih di antara keduanya. Kalian berdua begitu berarti bagi aku, Lara."
Tapi aku tidak ingin membuat keputusan yang salah. Lara mengangguk, matanya menatap Arya dengan penuh pengertian. Aku tahu kamu sedang bingung. Cinta itu rumit, dan aku tidak ingin kamu merasa terjebak karena aku. Jika kamu merasa ada sesuatu dengan Rani, kamu harus mengikutinya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Suasana menjadi hening sejenak, dan Arya merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Ia merasa sangat dihargai oleh Lara, namun hatinya juga begitu terganggu oleh perasaan yang berkembang antara dirinya dan Rani. Ia ingin melangkah maju, tetapi jalan mana yang harus ia pilih? Setelah percakapan itu, Arya memutuskan untuk pergi berkeliling desa untuk berpikir sejenak. Hatinya bimbang antara dua perasaan yang begitu kuat. Ketika ia kembali, ia melihat Rani sedang duduk di halaman depan rumah, menunggu dengan senyum cerianya yang khas. Rani langsung menyambutnya. Kamu kembali juga akhirnya. Sudah lama kamu pergi, Arya. Aku kira kamu akan hilang, katanya, suara penuh canda. Arya tersenyum kecil, namun hatinya berat. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Rani menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tentang apa? Apa kamu baik-baik saja? Arya mengangguk, meskipun hatinya tak seberapa baik. Aku hanya merasa bingung. Ada banyak hal yang terjadi dalam pikiranku. Rani duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa Arya sedang bergulat dengan sesuatu, dan ia menghargai keheningan yang tercipta. Rani bisa merasakan ada perasaan yang lebih dalam, meskipun ia tidak ingin mendesaknya. Namun, ketegangan di antara mereka terasa sangat nyata. Arya, akhirnya Rani berkata, suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku ingin kamu tahu. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain melihat kamu bahagia. Jika kamu merasa ada sesuatu antara kita, aku ingin kita bisa menjalani itu dengan baik. Tapi aku juga tahu kamu tidak bisa memaksakan perasaan. Arya menoleh ke Rani, matanya penuh dengan kebingungannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Rani, aku merasa ada sesuatu yang sangat berarti antara aku dan kamu, tapi di sisi lain, aku juga merasa terhubung dengan Lara. Aku bingung. Rani terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata Arya. Aku mengerti. Ini bukan hal yang mudah. Tapi kamu harus mendengarkan hatimu. Arya, jangan terburu-buru membuat keputusan. Saat itu, Arya merasa seolah dunia berhenti sejenak. Rani berkata dengan begitu bijak, seperti seseorang yang telah melewati banyak pengalaman hidup. Arya tahu, di balik senyum ceria Rani, ada pemahaman yang mendalam tentang perasaan orang lain. Namun, meskipun Rani berkata begitu, Arya masih merasa terjebak. Ia harus memilih antara dua dunia yang begitu berbeda. Dunia kedamaian yang ditawarkan oleh Lara, dan dunia kebahagiaan yang tak terbatas yang ada bersama Rani. Pada malam itu, Arya berdiri di tepi jendela, memandang keluar dengan pikiran yang penuh kebingungannya. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus memilih, dan keputusan itu tidak akan mudah. Kedua wanita itu telah menyentuh hidupnya dengan cara yang tak terduga, dan kini saatnya ia memilih jalannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun satu hal yang pasti, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Arya mengambil langkah pertama menuju keputusan yang akan membawanya ke arah yang tak bisa ia prediksi. Dan, entah bagaimana, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan membawa perubahan dalam hidupnya, dan mungkin, dalam hati kedua wanita yang telah ia temui.